Termasuk ketika Ramayana menggambarkan bagaimana penguasa laut itu namanya Varuna. Varuna ini adalah penguasa lautan, dewa lautan. Dia digambarkan orang yang kulit hitam, ya, rambutnya keriting, ya, dan dia tidak digolongkan sebagai sura, sebagai dewa, tapi sebagai asura, iblis musuhnya dewa. Karena kulitnya hitam, tapi kesaktiannya luar biasa. Ya, ini agak aneh, ya. Agak aneh gimana ini Varuna yang kulitnya hitam, yang rambutnya keriting, itu digambarkan bukan dewa. Padahal hampir sepertiga, ya, yang namanya kitab Rig Weda itu isinya puji-pujian dan permohonan doa kepada mitra Varuna. Jadi Varuna ini masuk, ya, hampir sepertiga dari doa Rig Weda itu isinya permintaan permohonan kepada dewa Varuna yang dianggap bukan dewa itu. Ini kan aneh gitu loh. Dimandai ilmu pengetahuan agar orang jadi bijaksana macam-macam itu menghiasi seluruh Varuna. Nah, Varuna inilah yang digambarkan tinggal di Varunadipa, yaitu pulonya Varuna. Varunadipa itu adalah sebutan lama untuk Pulau Kalimantan. Nanti ada tulisan tentang Indian mythology, ya, yang ditulis Donald McKinsey. Nah, itu isinya menjelaskan kekuasaan Varuna di lautan. Jadi selain tinggal di Varunadipa, istananya Varuna itu namanya Varunai, di mana dinding-dinding istananya itu dihiasi dengan perhiasan permata. Ya, yang kalau kena sinar matahari, istana itu gemerlapan. Ya, kita tahu Varunadipa itu nama Kalimantan, dan Varuna itu ya nama kerajaan di Kalimantan. Dan masih berlimpah dengan berlian, itu ya Kalimantan, Pulau Berlian. Ya, jadi itulah digambarkan yang kemudian membuat Dewa Indra itu tidak suka dengan Varuna. Kenapa? Keindahan Indraloka kalah dengan istana Varuna. Itulah kemudian dikirim seorang bidadari namanya Urwasi datang ke Varunadipa menemui Varuna. Nah, dari situlah kemudian terjadi bagaimana terjadi hubungan antara Urwasi dengan Varuna. Lalu lahirlah seorang anak yang dinamai Agastya. Dia juga digambarkan seperti ayahnya, Varuna. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan orangnya pendek. Ya, Agastya inilah yang kemudian pergi ke India, ke barat nagari sana, dan kemudian dia membangun Peradaban Nusantara. Ya, jadi ini dari sini kita bisa melihat, oh ternyata dulu Kepulauan Nusantara ini hunian orang-orang Melanesia semua. Jadi antara Jawa, ya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai Australia itu satu ras, kulit hitam semua. Ya, itu sebabnya raja-raja di Jawa itu juga tidak merasa terputus dengan leluhurnya, yaitu orang-orang kulit hitam. Jadi karena di Jawa itu sangat menghormati leluhur. Itulah dalam teori antropologi fisik kita akan melihat bahwa 4.000 tahun sebelum Masehi, ya, sampai tahun 2000 sebelum Masehi terjadi gelombang masuknya ras Austronesia dari Asia ke Kepulauan Nusantara. Ya, identitas ras Austronesia ini identitas Mongolit, yaitu kulitnya kuning, rambutnya lurus, matanya sipit, hidungnya kecil. Mereka yang bergerak masuk ke Kepulauan Nusantara. Nah, rupanya dari situlah ya nanti akan lahir ras baru, yaitu ras yang dikenal dalam antropologi fisik, ras Austro-Melanesia, yaitu ras yang tidak hitam, tidak kuning, tapi coklat. Ya, rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus, tapi ikal berombak. Matanya tidak lebar, juga tidak sipit. Ya, tapi inilah ras Austro-Melanesia, ya, yang di dalam antropologi disebut dengan nama Proto-Malayu.
Ya, nanti ada gelombang berikutnya datang, itu adalah gelombang Austronesia berikutnya. Lahirlah golongan Deutero Melayu, yang itu menunjukkan hubungan antara ras kulit hitam dan ras kulit kuning. Nah nanti baik Proto Melayu maupun Deutero Melayu itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah punya hubungan dengan Austronesian, ya, orang-orang Mongolit itu dengan penanda bayi yang lahir dari kalangan Austronesia itu. Bagian pantatnya berwarna biru. Ya. Itu pasti ada Austronesian, Mongolit. Kalau sudah dewasa, bercak biru itu hilang sendiri. Ya. Nah inilah yang kemudian membentuk masyarakat di Nusantara. Sebetulnya kalau kita lihat, loh, ini berarti ada hubungan ini antara leluhur orang Melanesia dengan orang-orang Melayu ini. Nah di Jawa itu mereka mengakui leluhur kita dulu kulit hitam. Itu sebabnya dalam cerita pewayangan Jawa selalu dimunculkan leluhur yang lebih hebat, ya, dibanding dewa-dewa. Ya Pak, ya tokoh kulit hitam Punokawan itu, Semar, Bagong, Petruk, itu adalah gambaran leluhur zaman kuno. Ya. Di mana orang-orang yang berkedudukan sebagai pamong, pemelihara masyarakat ini, yang di dalam masyarakat Hindu waktu itu dianggap kelompok Punokawan itu pelayan rendah, tapi mereka digambarkan orang-orang ini hebat. Ya, kalau mereka sudah marah, dewa tertinggi pun kalah. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka leluhur kita itu kulit hitam. Kalau kita membuka naskah-naskah kuno, terutama naskah-naskah dari India yang kita kenal, ya, seperti naskah Ramayana dan naskah Mahabharata. Orang-orang India mencatat di dalam Ramayana maupun di dalam Mahabharata bangsa yang tinggal di kelautan selatan India. Ya. Mereka menyebut dengan nama Kalakea. Kalakea ini adalah bangsa keturunan daripada Dewi Kalaka. Ya, Kalaka itu bentuk tunggal, Kalakea itu bentuk jamak. Jadi keturunan Kalaka itu namanya Kalakea. Ya. Nanti kalau keturunan Pandu, Pandu ini nama orang, keturunannya namanya Pandawa. Kurawa itu bangsa Kalakea di dalam Ramayana maupun Mahabharata. Bahkan belakangan tentang cerita legenda Bahubali itu digambarkan lebih realistis lagi. Oh, Kalakea itu adalah bangsa berkulit hitam, berambut keriting, matanya lebar, hidungnya besar. Itu gambaran orang Melanesia. Ramayana dan Mahabharata menganggap bahwa penghuni laut ini orang-orang Melanesia, ya, yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Nah itu nanti realitasnya akan divisualisasi di dalam film Bahubali. Ini digambarkan bangsa yang sangat agresif. Ya. Kalau sudah menyerang naik ke benua India itu, mereka jutaan orang naik ke sana. Menyerang, bahkan digambarkan menyerbu tempatnya Dewa Indra. Di Indraloka itu di Amarawati sana. Naik, dihancurkan ini semuanya. Bahkan pernah digambarkan bangsa Kalakea ini menyerang Brahma Loka. Tempat persemayamannya Dewa Brahma. Pokoknya negatif lah, ini bangsa yang suka jara, suka menyerang, suka perang dan seterusnya, anti dewa dan seterusnya. Ini gambaran tentang penghuni lautan. Jadi orang India selalu merasa ngeri kalau orang dari lautan itu sudah naik. Ya, karena India kan bangsa benua, bukan bangsa laut. Jadi tidak begitu kenal. Dia hanya menyebutkan bahwa di antara raja-raja Kalakea itu, ya, ada yang namanya Paulama, ada yang namanya Raja Sagara, ya, tempat tinggalnya itu di Hiranyapura, ya, kota emas, ya, itu yang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak, ya, timbul tenggelam. Jadi mereka menggambarkan laut itu sesuatu yang menakutkan. Kalau kita mempelajari ilmu antropologi fisik, kita akan menemukan bahwa zaman kuno seluruh wilayah Nusantara itu memang dihuni oleh ras Melanesia. Satu contoh,
60.000 tahun sebelum Masehi itu pernah digali di wilayah Tulungagung di daerah Wajak. Di sana ditemukan fosil manusia purba. Setelah direkonstruksi ditemukan manusia dengan ciri-ciri aborigin Melanesia. Temuan di Wajak itulah yang dinamakan Homo wajakensis, ya, orang kulit hitam, rambutnya keriting, ya persis orang-orang aborigin. Artinya Jawa dulu pada tahun 60.000 sebelum Masehi, ya, itu sudah dihuni penduduk. Ya, saya kira pulau-pulau yang lain juga sama.